Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Dalam kesempatan ini ada berita yang menarik, di mana sekarang Afghanistan dikuasai oleh Taliban. Semenjak Taliban menguasai Afghanistan, perdagangan antara Indonesia dengan Afghanistan naik 361%. Nggak tanggung-tanggung. Malah di berita ini saya baca pembelian pun menurun dari Afghanistan, tidak tahu kenapa. Selengkapnya saya akan bacakan, dilansir oleh CNN Indonesia. Taliban berkuasa, ekspor RI ke Afghanistan naik 361,7%. Kabar baik ya. BPS, Badan Pusat Statistik, mencatat kinerja ekspor Indonesia ke Afghanistan meningkat 361,7% pada Agustus 2021. Peningkatan realisasi ekspor ini terjadi saat kekuasaan di Afghanistan resmi diambil alih oleh kelompok Taliban sejak pertengahan bulan lalu. Ekspor Indonesia ke Afghanistan naik 361,7% secara bulanan. Margo mencatat kinerja ekspor utamanya merupakan produk industri farmasi, buah-buahan, hingga karet dan barang dari karet. Namun tak ada rincian nilai ekspor dari masing-masing komoditas. Sebaliknya, Margo mengatakan kinerja impor Indonesia dari Afghanistan justru menurun pada bulan lalu. Yang dimaksud menurun ini apa ya? Maksudnya semakin naik impornya atau semakin turun? Kalau kinerjanya menurun berarti impornya pun naik gitu ya. Impor Indonesia dari Afghanistan turun 97%. Ya berarti kinerjanya naik dong. Kalau impornya menurun artinya kinerjanya naik, karena lebih baik impor itu menurun baru ada kinerja namanya, begitu kan? Di sisi lain, BPS mencatat neraca dagang Indonesia menorehkan surplus mencapai 4,74 miliar dolar. Ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Bagus. Sebelumnya Taliban telah menduduki istana kepresidenan Afghanistan pada 15 Agustus 2021. Kelompok milisi ini mengambil alih kekuasaan secara penuh dari pemerintahan Afghanistan yang sebelumnya dipimpin oleh Presiden Ashraf Ghani. Ashraf Ghani justru dilaporkan sudah kabur ke Tajikistan sebelum Taliban benar-benar berkuasa. Ia membawa banyak uang tunai saat meninggalkan negaranya. Bersamaan dengan kekuasaan Taliban atas Afghanistan, banyak masyarakat yang berbondong-bondong meninggalkan negara tersebut. Mereka memenuhi bandara Kabul dan berebut naik ke pesawat agar bisa terbang ke negara lain. Sampai saat ini, Taliban masih mendapat protes dari masyarakat Afghanistan, khususnya para perempuan, sebab Taliban mengekang perempuan mulai dari cara berpakaian hingga aktivitas kerja. Mungkin ini tidak ada hubungannya berita. Kenapa CNN menyinggung berita ini ya? Karena menurut saya ini hak sebuah negara untuk membuat kebijakan di dalam negerinya. Mau dia mengekang wanita di sana sesuai dengan kepercayaan, kenapa kita ikut campur? Dan kalau memang mengekang untuk supaya tidak keluar rumah atau supaya berpakaian lebih baik, apa salahnya? Itu bagus. Bila perlu, pemerintah Indonesia pun mengatur berpakaian di negara kita juga. Bukan berarti itu otoriter, artinya pemerintah mereka melek dong dengan budaya, dengan masyarakatnya, peduli seperti itu. Bukan berarti mengekang. Oke, saya ingin bahas tentang ekspor yang naik 361,7%. Menurut saya ini kabar baik ya pemirsa, karena memang
Tujuan suatu negara pada dasarnya adalah untuk mengekspor sebuah produk, baik itu jasa, barang, teknologi enggak ya, pengaruh, atau bahkan ideologi harus diekspor ke luar negeri. Dan kalau bisa mengekang barang, jasa, atau bahkan ideologi untuk masuk ke dalam negeri. Secara garis besar harusnya tujuan sebuah negara itu ketika secara aktif berhubungan dengan negara lain. Tapi walaupun ini kabarnya bagus, tetap masalahnya pun masih ada. Kenapa? Karena Taliban ini baru berkuasa dan di sana situasi politiknya pun sedang memanas. Mungkin alat-alat perang ada di mana-mana. Mungkin keadaan bisa berubah 180 derajat secara mendadak mungkin. Jadi ketika Anda menjual dengan orang yang sedang berkonflik, sedang tidak stabil atau sedang labil, ini bukan sesuatu yang membanggakan. Misalnya, saya menjual barang kepada orang yang sedang setahu saya dia kaya, saya jual banyak barang ke dia, bahkan seluruh hidup saya sudah jual ke dia, tapi dia sendiri sedang mengalami konflik. Apa jaminannya dia membayar barang yang saya jual ini tadi? Lalu seandainya kekuasaan berganti dari Taliban ke penguasa yang sebelumnya, bagaimana? Karena kita tidak bisa mendikte sebuah negara di luar negeri sana. Kita hanya bisa membuat kebijakan yang berlaku di negara kita. Ketika produk yang kita jual ke luar negeri ini nanti tidak terbayar atau tidak kembali devisanya, kan ini akan menjadi masalah. Ketika Anda menceritakan kepada saya bahwa ekspor naik 360% ke Afghanistan, pertanyaan saya, siapa yang bisa menjamin devisa ini akan kembali dalam tempo yang sudah dijanjikan? Siapa yang bisa menjamin? Karena ini negara konflik. Taliban baru berkuasa dan banyak yang memusuhi Taliban kan? Begitu. Menurut saya kebanggaan ini harus dicek ulang. Apakah benar ini kabar baik atau justru kabar buruk? Kita buang devisa kita ke luar negeri dan tidak tahu kapan kembalinya. Karena mereka sendiri namanya baru berkuasa, pemerintah sendiri belum terbentuk, bagaimana mau ada uang untuk bayar. Kira-kira begitu cara gampang berpikirnya. Bagaimana menurut pemirsa? Cukup sampai di sini saja. Jika ada yang ingin mengemukakan pendapat, silahkan di kolom komentar. Dan jika Anda dengar bunyi teng-teng, silahkan subscribe karena itu gratis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.